Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan dengan NIM H1D019020. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas pentahost saya. Di sini saya membuat data warehouse mengenai pemesanan perhotelan. Ya, dan ini merupakan snowflake skema dari data warehouse yang saya buat. Di sini ada tabel fakta reservation atau pemesanan, dimensi kamar dengan dimensi lanjutannya itu dimensi tipe kamar, lalu ada dimensi tamu, dan lalu ada dimensi charge. Charge di sini maksudnya biaya tambahan yang biasa dikenakan setelah melakukan pemesanan pada hotel. Lalu ada dimensi pegawai dengan subdimensi yaitu dimensi kota, dimensi kecamatan, dan dimensi kelurahan. Ya, mungkin langsung saja ke bagian pentahonya. Oh, sebelumnya saya sudah menyiapkan data-data dari dimensi-dimensi dan tabel fakta ini saya simpan dalam file CSV sebenarnya, tapi data-data mentahnya sebelumnya saya simpan di data XLX ini. Bisa dilihat mulai dari data kamar. Di sini ada ID kamar, tipe kamar, dan nomor kamar. Dan untuk subdimensi tipe kamar sendiri, di sini ada tipe kamar, harga per malam, dan fasilitasnya. Lalu ada dimensi tamu. Di sini ada ID tamu, nama tamu, dan nomor telepon. Untuk ID tamu sendiri ini diisi dengan nomor KTP dari tamu yang memesan. Bisa nomor KTP atau nomor SIM atau nomor ID pengenal yang lainnya gitu. Kemudian ada dimensi pegawai. Untuk dimensi pegawai sendiri, fieldnya ada ID pegawai, nama pegawai, jenis kelamin, alamat, dan untuk alamatnya ini bakal dipecah jadi ID kota, ID kecamatan, dan kode pos untuk kelurahan atau desanya. Lalu untuk subdimensi kota, di sini ada ID kota dan nama kota. Untuk ID kecamatan untuk subdimensi kecamatan ada ID kecamatan dan nama kecamatan, dan untuk dimensi kelurahan ada kode pos dan nama kelurahan. Lalu kemudian ada dimensi charge, seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Di sini ada ID charge, lalu ada tambahan charge dan total charge. Untuk tambahan charge sendiri ini inputnya manual string ya, jadi nggak dicentang-centang melalui checkbox mungkin nanti di formnya. Jadi ada extra bed, overnight, fasilitas rusak, overnight, dan extra bed dalam kurung 2. Jadi mungkin maksudnya untuk 2 bed gitu dengan total charge sekian. Lalu yang terakhir ada fakta pemesanan, dan untuk fakta pemesanan di sini primary key dari fakta pemesanan sendiri itu ada field kode booking, lalu ada ID kamar yang nanti akan tersambung dengan dimensi kamar yang tadi, lalu ada ID tamu yang tersambung dengan ID tamu, ID charge yang tersambung dengan dimensi charge, ID pegawai yang tersambung ke dimensi pegawai, lalu ada tanggal booking, tanggal menginap, lama waktu ini dalam malam hitungannya, dan terakhir ada harga. Untuk harga di sini harga perkalian dari lama waktu dikali dengan harga per malam dari tipe kamar atau kamarnya sendiri. Ya, mungkin kita bisa langsung lihat ke pentahonya. Nah, ini untuk di pentahonya sendiri saya buat terpisah-terpisah per dimensi. Mungkin kita mulai dari dimensi kamar dulu sendiri. Untuk dimensi kamar, saya menggunakan input dari file CSV tadi. Di sini bisa kita lihat inputan pertama dari dimensi kamar. Lalu kemudian untuk transformasinya saya melakukan sorting. Ya, bisa dilihat untuk sortingnya sendiri dimulai dari nomor kamar dan juga tipe kamar. Untuk ID kamar tidak saya sorting karena ID kamar merupakan gabungan dari ID tipe kamar dengan nomor kamarnya itu sendiri. Lalu kemudian
Untuk dimensi kamar ini yang sudah di sort tadi itu akan digabungkan dengan dimensi tipe kamar untuk dicek apakah eh, di dalam dimensi kamar ini tipe kamar itu valid ada pada tabel tipe kamar. Nah, ini bisa kita lihat saya menggunakan stream lookup di sini. Ya, lalu dimensi tipe kamar sendiri ini saya kasih transformasi berupa unique untuk mengecek apakah dalam suatu tipe kamar itu tidak boleh ada dua nama tipe kamar yang berbeda. Nah, ini bisa kita lihat field name tipe kamar. Itu maksudnya adalah eh, tidak boleh ada tipe kamar dengan nama yang sama gitu. Ya, lalu setelah si dimensi tipe kamar ini sudah diberikan transformasi berupa unit tipe kamar, kemudian hasil dari transformasi tersebut akan langsung dimasukkan ke menjadi tabel tipe kamar. Untuk tabel tipe kamar sendiri ini sudah saya lakukan koneksi dengan dengan database perhotelan underscore dw dari database MySQL. Nah, mungkin bisa kita lihat dulu di sini. Ya, jadi untuk database MySQL-nya sendiri bisa kita lihat di PHP MyAdmin-nya. Itu saya menggunakan bantuan software XAMPP. Di sini sudah terlihat ya saya sudah membuat perhotelan underscore dw, database perhotelan underscore dw. Nah, jika diklik, nah ini belum ada tabel yang muncul di sini. Mungkin saya bisa kembali lanjutkan ke penthouse-nya. Lalu untuk lookup di sini setelah mengecek apakah tipe kamar dari dimensi kamar ini ada di dimensi tipe kamar. Nah, di sini bisa kita lihat. Setelah itu langsung dibuat tabelnya berupa tabel kamar. Nah, di sini. Untuk koneksinya sendiri juga saya menggunakan koneksi yang sama ke database perhotelan underscore dw dengan target tabel. Di sini saya akan membuat tabel kamar gitu. Mungkin kita oke saja. Ya. Lalu selanjutnya ada dimensi tamu. Kurang lebih sama ya, namun untuk transformasinya sendiri saya melakukan pergantian dari pada string di nama tamu untuk menjadi upper. Tujuannya di sini agar supaya untuk pengetikan namanya sendiri tidak keliru, karena terdapat perbedaan yang agak mirip di huruf I kapital dengan huruf L kecil. Itu jadi untuk disamaratakan semua, jadi saya kapitalkan semua, saya upperkan semua. Mungkin itu. Lalu kemudian saya melakukan sorting. Di sini bisa kita lihat saya melakukan sorting pertama pada nama tamu, lalu pada ID tamu. Begitu. Yang terakhir saya melakukan transformasi berupa unique. Unique di sini saya memasukkan field ID tamu. Mengapa? Karena untuk menghindari adanya redundansi data dari tamu yang mungkin sudah pernah datang ke perhotelan ini dan melakukan pemesanan kembali gitu. Jadi mungkin karena datanya sudah pernah masuk, jadi tidak akan double lagi gitu. Lalu setelah sudah dilakukan transformasi sebanyak 3 ini, langsung diberikan output ke tabel tamu. Ya, kemudian untuk dimensi charge juga sama. Di sini transformasinya cuma satu, ada sort charge. Untuk sortnya sendiri, ini saya melakukan sort terhadap ID charge-nya, lalu langsung dilakukan output menjadi table charge. Kemudian ada dimensi pegawai. Untuk dimensi pegawai sendiri, seperti yang tadi sudah saya jelaskan di Snowflake skemanya dan pada file XLS-nya, itu akan melakukan pengecekan di bagian alamat terhadap kota, kecamatan, dan kelurahan dari alamat tersebut gitu. Nah, di sini bisa kita lihat dimensi pegawai akan masuk ke lookup underscore kota.
digabungkan dengan dimensi kota. Setelah melakukan lookup atau penyamaan kedua tabel ini pada field ID kota, saya memasukkan nama kota di sini untuk tujuan nanti, yaitu untuk melakukan view pada tabel pegawai. Seperti itu. Kemudian sama juga untuk kecamatan, lalu sama juga pada kelurahan, dan yang terakhir setelah dilakukan semua lookup tadi, saya melakukan select pegawai. Select di sini tuh untuk mengeliminasi ID-ID pegawai yang sebelumnya ada dari lookup tersebut. Ini bisa kita lihat, mungkin saya coba preview di lookup terakhir, lookup kelurahan, preview. Sebentar. Oh, ini tabelnya belum terbuat, mungkin saya buat dulu. Ini di primary key. Execute. Oke. Ini juga di execute. Nanti gunakan primary key. Ini juga dilakukan execute. Primary key. Execute. Nah, ini bisa kita lihat ya, untuk membuat tabel itu sendiri, bisa di double klik pada bagian tabel, lalu klik SQL, lalu di bagian terakhirnya kita kasih primary key untuk field yang kita ingin jadikan primary key. Dan yang terakhir, tabel pegawai, kita execute primary key. Execute. Oke. Nah, ini kita coba lagi di bagian lookup kelurahan. Launch. Nah, bisa dilihat ya, masih agak kotor di sini bahasa itunya mah. Masih ada ID kota, ID kecamatan, sementara untuk kolom yang lain sudah ada nama kota dan nama kecamatan. Ini juga ada kode pos dan nama kelurahan. Mungkin di situ fungsi dari select ini untuk melakukan eliminasi terhadap ID-ID tadi. Ya, ini bisa kita lihat. Untuk field yang akan diambil hanya ID pegawai, nama pegawai, jenis kelamin, alamat, nama kota, kecamatan, dan nama kelurahan. Mungkin seperti itu. Ya, untuk terakhir, pada fakta pemesanan, saya mengambil dari file CSV yang sudah saya buat. Untuk transformasi pertama, saya melakukan transformasi replace terhadap nama bulan yang ada di data ini. Nih, bisa kita lihat ada perbedaan satu data di sini untuk nomor pemesanan 181222001 ini untuk tanggal bookingnya dan tanggal menginapnya masih menggunakan string dengan kata Desember gitu. Dan format tanggalnya juga masih 17 pasti Desember bukan angka 2021. Nah, jadi fungsi replace di sini saya ingin mengubah spasi dari antara 17 ke Desember itu menjadi garis miring seperti format yang di atas, dan kata Desember atau kata-kata dengan nama bulan yang masih menggunakan string itu menjadi angka bulan di sini. Ini bisa kita lihat di replace-nya. Nah, tanggal booking dan tanggal menginap ini search untuk spasi. Ini sebenarnya ada spasi replace with garis miring. Januari 01, Februari 02, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya karena field bulan atau tanggal tersebut sudah kita rubah menjadi satu format ya, jadi tanggal, bulan, dan tahun dengan format garis miring bisa kita lihat di sini ya sebentar. Setelah replace bulan. Ya, ini bisa kita lihat formatnya juga sudah menjadi satu format, menjadi DD garis miring MM garis miring YYY. Maka untuk
tabel fakta pemesanan yang sebelumnya masih bertipe string, itu saya ubah di sini untuk menjadi tipe date. Nah, di sini bisa kita lihat untuk tanggal booking dan tanggal menginap, saya ganti tipenya menjadi date dengan format dd_mm_YYY seperti itu. Dan yang terakhir, transformasi yang terakhir itu saya melakukan sorting terhadap pemesanan tersebut, di mana sorting yang saya lakukan adalah untuk melakukan sorting mulai dari tanggal booking yang pertama di sorting, lalu yang kedua tanggal menginapnya di sorting seperti itu. Nah, setelah dilakukan transformasi tersebut, saya melakukan pengecekan terhadap ID-ID yang menjadi foreign key di dimensi lain. Ini mungkin bisa kita lihat di sortingan terakhir. Ya, bisa kita lihat di sini ada ID kamar yang tersambung dengan dimensi kamar, lalu ada ID tamu yang bergabung dengan dimensi tamu, yang tersambung dengan dimensi tamu, lalu ada ID charge yang tersambung dengan dimensi charge, dan ID pegawai yang tersambung dengan dimensi pegawai. Nah, untuk melakukan pengecekannya tersebut, sebentar. Oh, ini masih belum ditambahkan di execute. Ya, saya melakukan stream lookup kembali pada bagian untuk mencocokkan ID kamar. Di sini saya membuat pemesanan underscore kamar dan dihubungkan dengan transformasi terakhir dari dimensi kamar, di mana transformasi terakhir dari dimensi kamar sebelum dilakukan output menjadi tabel kamar itu adalah lookup kamar. Nah, di sini lookup kamar saya hubungkan langsung ke pesanan underscore kamar. Ini sebenarnya nyambung dari sini ke sini, bukan dari table ke sini. Nih, jika kita geser, nah itu terlihat seperti itu. Lalu setelah dilakukan lookup pengecekan terhadap ID kamar, dilakukan juga untuk ID tamu, ID charge, dan ID pegawai. Nah, step terakhir dari transformasi ini sama seperti select pegawai, sama seperti dimensi pegawai, yaitu melakukan eliminasi terhadap terhadap field-field yang tidak diperlukan, yaitu ID-ID yang tadi, seperti ID kamar yang sudah kita gabungkan, lalu ID tamu yang sudah diganti menjadi nama tamu, di sini bisa kita lihat, lalu ID charge yang diganti menjadi total charge, dan terakhir ID pegawai yang diganti menjadi nama pegawai. Nah, di sini bisa kita lihat select pemesanannya. Itu yang kita ambil adalah field kode booking, ID kamar, nama tamu, nama pegawai, tanggal booking, tanggal menginap, lama waktu, harga, dan total charge. Nah, mungkin bisa kita lihat di select pemesanan. Kita klik dulu select pemesanan. Klik launch. Nah, ini sudah terlihat ya. Ini untuk data-data yang akan dijadikan tabel pada fakta pemesanan. Ada kode booking, ada ID kamar, nama tamu, nama pegawai, tanggal booking, tanggal menginap, lama waktu, harga, dan total charge. Di sini saya sengaja mengkosongkan total charge karena memang dia tidak ada tambahan. Dan terakhir outputnya ke tabel pemesanan, di mana saya membuat target tabelnya adalah tabel pemesanan. Mungkin kita langsung lihat di tabel SQL-nya. Ini bisa kita reload. Nah, di sini sudah mulai terbuat tabel-tabelnya. Kita lihat. Nah, ini isinya juga sudah ada sesuai dengan data dari Pentaho tadi. Ya, mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.